الأكبر أكثر يعني الأمهات والآباء إذا وصية للأبناء تربية الأبناء بالقرآن إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat. Pertama yang kami muliakan pengurus PKM Masjid Al-Muhajirin dan yang kami muliakan Ustaz Muhammad Abu Zahra hafizahullah, dan yang kami muliakan segenap tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para jamaah hadirin hadirat ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita termasuk dari amal soleh yang memberatkan mizan hasanah kita di hari kiamat kelak. Berjamaah dirahmati Allah, sebelumnya saya sedikit ingin menyampaikan sebelum nanti kita mengadakan tanya jawab, sharing, talkshow bersama sosok yang ada di sebelah kanan saya. Mungkin kalau bapak-bapak masih belum kenal Pak ya, tapi kalau ikhwan akhwan, apalagi akhwan, udah insya Allah udah pada kenal ya sosok yang ada di sebelah kanan saya ini. Jadi tadi disampaikan bahwa beliau ini adalah qori internasional yang mungkin di anggapan kita kalau qori itu pakai jubah itu saja, afwan ini Ustaz. Tapi qori yang sebelah kita ini kok kayaknya gaul sekali, milenial. Ya memang seperti itu. Beliau mencitrakan diri beliau sebagai qori yang untuk generasi milenial, gitu Pak. Jadi kalau bapak milenial pada masanya tadi, bukan sekarang. Kalau sekarang udah bapak, tapi kalau mungkin 80-an, 90-an, bapak-bapak juga anak-anak muda. Jadi untuk apa kita jelaskan ini agar tidak terjadi salah paham. Yang pertama, karena di beberapa tempat kok qori kayak gini, kok pakai jubah deh, mau pakai peci dan lain-lain kan? Kita bingung jawabnya Ustaz. Jadi harus ditabayunkan dulu ini. Tapi insya Allah ya, beliau ini qori yang qiraahnya itu sudah bersanad kepada Nabi SAW. Beliau berguru dengan para masyayikh yang memang pakar di bidang qiraah, dan nanti insya Allah kita akan mendengar suara beliau, mendengar ya tausiah tentang Quran, karena memang beliau termasuk orang yang luar biasa. Allah berikan keistimewaan karena di umur yang masih belia 15 tahun sudah mungkin 30 juz, sudah hafal Quran. Insya Allah ini merupakan salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan majelis kita ini tetap berbarokah insya Allah, karena beliau juga ya orang soleh yang datang dari buminya para nabi Palestina ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya insya Allah. Habibi, mungkin mada tu'arif nafsak wa tusallim ila al-jamaah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حي الله هذا الجمع المبارك في مسجد المهاجرين. أنا سعيد جدا بينكم في هذا اليوم الجميل المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا إن شاء الله، وأن يجعله جمعا طيبا مباركا بكم، وأن يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله من كل سوء، وأن يكون لقاء جميل إن شاء الله معكم. بارك الله فيكم. Di awal tadi beliau mengucapkan salam, kemudian menyapa kita semua, dan beliau mengungkapkan rasa bahagia luar biasa bisa hadir di tempat ini di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan majelis kita ini majelis yang barakah,
majelis yang bermanfaat, majelis yang insya Allah dinaungi oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau berharap semoga dari kita semua Allah hindari dari segala keburukan, dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan kita senantiasa di dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan tanya-tanya ke beliau. Walan yumkin an nas'alukum. Nah. Ya, an mana? Al-Qur'an awalan. Tafadhal. Ya, nanti beliau mau baca Quran dulu. Khairu ma nastahillu bihi yani. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Masya Allah. Allahumma hamdana bil Quran. Gimana Pak ya? Alhamdulillah suara beliau memang ya udah sepakat kita menyejukkan Pak ya, insya Allah. Ya Pak ya? Pak diam aja Bapak ini. Gimana Bu? Mau tambah apa? Udah cukup dulu? Masih kurang Pak ya? Masya Allah. Kurang panjang ya, satu Quran kita banting ya. Malam ini gimana? Nggak mungkin ya. Karena waktu kita terbatas, insya Allah kalau Bapak, Ibu-Ibu ingin mendengarkan lebih panjang lagi, ya bisa lihat di YouTube-nya ya. YouTube-nya banyak qiraah-qiraah yang beliau rekam. Ya, insya Allah ya mudah-mudahan itu bisa menghibur hati kita, karena hiburan terbaik bagi seorang mukmin itu adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Oke, mungkin nanti kita tanya jawab, mungkin Bapak-Bapak, ini bukan tausiah Pak ya, ini talkshow interaktif dari jamaah boleh bertanya, ibu bapak bisa bertanya, ikhwan akhwat boleh bertanya. Nanti kita akan tanya-tanya tentang seputar Al-Quran. السؤال الأول حبيبي نعم. يعني أن تعرف نفسك قليلا وقص قليلا يعني منذ متى تحفظ القرآن نعم. كي يكون يعني لقاء مختصر. نعم. بداية أنا براء مسعود، فلسطيني من قطاع غزة، عمري 23 عام، أعيش حاليا في تركيا، أدرس محاسبة باللغة الإنجليزية في قطاع غزة، أعمل في شركة إنتاج فني في تركيا لإنتاج الأناشيد الإسلامية الهادفة وأيضا المقاطع القرآنية الحمد لله عز وجل. بدأت مسيرتي مع القرآن منذ الصغر الحمد لله، منذ السنوات الأولى من عمري أنا وإخوتي
كان والدي ووالدتي حفظهم الله وأطال الله في عمرهم وعمر آبائنا وأمهاتنا جميعا يرسلونني إلى المسجد منذ الصغر لتحفيظ كتاب الله عز وجل، ودائما وما يلقنونني القرآن منذ الصغر حتى نشأت بفضل الله عز وجل، وهذا كرم من الله على كنف القرآن. واستمرت رحلتي مع القرآن حتى حفظت القرآن بفضل الله عز وجل عندما كان عمري 15 عاما، وبعدها أكملت مسيرتي مع القراءات والتجويد والأحكام والأناشيد الدينية أيضا والمدرسة وأموري الأخرى، يعني الحمد لله عز وجل. Jadi mulai Allah. Jadi saya tanya ke beliau, karena kan kita punya pepatah Pak ya, tak kenal maka tak sayang ya kan. Kalau yang terbaru tak kenal maka tak aruf. Ya, biar kita saling mengenal. Jadi beliau menjelaskan sedikit profil singkatnya. Namanya siapa tadi Pak? Barak Mas'ud. Namanya Barak Mas'ud. Beliau asli dari Gaza, Palestina. Dan umur beliau kira-kira berapa nih Akhwan? Jangan salah ya kalau tebaknya. Berapa kira-kira? Kelahiran berapa kira-kira? Oh, udah tahu, udah di stalking Ustaz ya. Sebelum sampai sini Google udah penuh semua barang masuk semuanya. Cari semua profilnya. Ya betul, dia kelahiran 98. Ya, masih muda sekali. Akan tapi Masya Allah sudah hafizul Quran, sudah memiliki syarat qiraah. Dan Masya Allah tadi kita sudah mendengar bacaan Al-Quran yang sangat luar biasa. Dan ini ya, saya memiliki beberapa teman ya, masyayikh di Timur Tengah yang mengenal beliau. Beliau mengatakan bahwa memang Barak Mas'ud memiliki suara yang luar biasa, diakui oleh para masyayikh yang lain ya. Karena memang ya suara itu memang pemberian dari Allah. Jadi beliau masih muda, kelahiran 98, dan saat ini menempuh studi atau kuliahnya tidak berbasic agama Pak. Ya, tetapi beliau menempuh studi di jurusan bisnis akuntansi dengan berbahasa Inggris di salah satu universitas, Islamic University of Gaza, Universitas Islam di Gaza. Kok heran lagi nih bapak-bapak pasti. Ini habis Quran tapi kuliahnya bisnis akuntansi. Kok bisa? Itulah menunjukkan bahwa Al-Quran itu mencerdaskan kita Pak. Kalau kita sudah hafal Al-Quran, mau pelajaran apapun ya, karena bisnis akuntansi termasuk yang sulit. Insya Allah Allah mudahkan. Maka tidak heran kalau di Universitas Islam atau Universitas Negeri di Indonesia ini memiliki jalur undangan khusus bagi para hafizul Quran. Mau masuk dokter misalnya, saya tinggal di Medan ya, ada namanya Universitas Sumatera Utara USU, Universitas Negeri paling top di Sumatera Utara. Jadi kalau anak-anak tahfidz, anak-anak hafal Quran itu masuk kedokteran itu bebas dan gratis Pak. Inilah barokahnya Al-Quran. Karena orang yang tidak mempelajari Al-Quran itu saja mereka yakin kalau orang yang hafal Quran itu pasti orang cerdas. Jadi kita ingin membranding dan kita ingin merubah mindset kaum muslimin, khususnya anak-anak milenial, biar mereka walaupun mereka mau jadi apapun cita-cita mereka bisa, tapi diawali dengan hafal Quran. Mau dokter silahkan, mau jadi arsitektur silahkan, mau jadi ahli fisika kimia silahkan, tapi mulai dari hafal Quran seperti beliau. Dan beliau bercerita, Masya Allah nilainya selalu cum laude, nggak pernah di bawah 3,8, 3,85, 3,9. Cerita dengan saya ya, cum laude terus. Berarti beliau ini cerdas kan, Masya Allah ya, bisnis akuntansi. Sekarang beliau tinggal di Turki karena beliau tidak bisa masuk ke Gaza, susah Pak. Orang Gaza sendiri ketika sudah keluar dari Palestina susah mau masuk ke Gaza lagi. Jadi beliau tinggal di Turki, sekarang kerja di sebuah studio yang yang fokus dalam konten-konten nasyid dan qiraah ya di Turki. Dan kemudian beliau sedikit bercerita tentang
perjalanan beliau bisa sampai menjadi penghafal Al-Quran. Yang pertama, beliau bercerita bahwa dulu sejak kecil beliau sudah dimotivasi, sudah diajak, sudah diarahkan oleh orang tua beliau. Alhamdulillah masih hidup keduanya, ibu bapaknya, itu untuk senantiasa dekat dengan masjid, dekat dengan Al-Quran, datang ke majelis atau madrasah Al-Quran. Kalau kita di sini mungkin MDA, TPA, TPQ dan lain-lain. Ya, dari kecil beliau sudah dimotivasi, bukan hanya beliau, bahkan saudara-saudaranya juga, adik kakaknya juga dimotivasi oleh orang tua untuk apa? Untuk datang ke majelis ilmu, ke halaqah Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu ya dari kecil juga beliau sering ditalkin oleh orang tuanya, diajari. Ya Pak, kalau kita anak-anak ini gak heran nanti kalau anak-anak kecil umur 3-4 tahun, 3-2 tahun yang belum bisa baca tapi bisa hafal An-Naba misalnya, bisa hafal Al-Fatihah, bisa hafal ayat-ayat kursi dan lain-lain. Gak heran kita, kenapa? Karena berarti orang tuanya itu mentarbiyah dia, mentalkinkan. Talkin itu jangan ketika udah mati kita baru talkin. Takutnya kita ditalkin sama orang ketika udah mau meninggal baru ditalkin. Padahal metode talkin ini sejak kecil bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Nah, misalnya kita ajarkan Al-Fatihah, ya kan? Anak kita di depan kita di sini kita ajarkan dia. Ikuti ibu ya, ikuti bapak ya, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Dia ikut, kemudian kita baca lagi, dia ikut, dan seterusnya. Kita ulangi terus sampai jadi hafal. Begitulah pengalaman beliau di awal-awal masa kecilnya itu bisa dekat dengan Al-Quran, bisa mudah menghafal Al-Quran. Jadi ini menjadi pesan kepada kita khususnya bahwa bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak, yang kita bisa menerapkan metode ini. Karena salah satu metode yang paling baik untuk tarbiyah anak-anak kita di masa kecilnya untuk dekat dengan Al-Quran dengan metode talqin ini. Yang pertama uswah dari kita, kemudian metode talqin tadi. Dan kemudian alhamdulillah sampailah beliau umur 10 tahun menghafal 15 juz, Pak. 10 tahun sudah hafal 15 juz. Kalau anak kita masih main bola itu sore-sore maghrib baru pulangnya. Ya enggak? Kalau enggak manjat pohon mangga dilempari sama yang punya mangga. Oh, ya, turun. Nah, masih kayak gitu, mungkin main sepeda luka lututnya, ya enggak, bocor kepalanya dan lain-lain. Tapi kalau beliau 10 tahun dah hafal 15 juz, Pak. Masya Allah. Kemudian 15 tahun hafal secara utuh 30 juz. Alhamdulillah. Dan ini merupakan mudah-mudahan menjadi motivasi kita Bapak Ibu untuk bagaimana kita berpikir untuk mentarbiyah anak-anak kita menjadi hafizul Quran. Insyaallah. Habibi, yani kaifa tariqah min khas min ummika aw walidayka التربية حتى تكون حافظ القرآن منذ الصغر. ممكن اشرح لنا كي يعني الآباء والأمهات الذي حضروا في هذا المسجد يعني يربي أبناءهم الإسلام ما يربي يعني والديه. نعم. بداية ما شاء الله أجد أن الأكثر ما شاء الله من الآباء والأمهات حفظهم الله وحفظ لهم أطفالهم إن شاء الله. موضوع التربية يا حبيبي على حفظ القرآن هو موضوع جدا له الأثر الكبير في حفظ القرآن وتشجيع الطفل على حفظ القرآن. يجب على الأب والأم منذ الصغر أن يربوا الطفل، يهيئ الطفل الجو العام في البيت ولعقل الطفل حتى يستوعب هذا القرآن العظيم. ماذا يفعلون؟ أولا يقرؤون القرآن أمام الطفل إذا كانوا يريدون أن يقرأوا القرآن. سيجد الطفل يقلد، لأن الأطفال تقلد. نعم. لا أنتم تعلمون يعني الطفل يقلد كل شيء يفعله الأب أو الأم. إذا غنى الأب يغني الطفل، إذا قرأ القرآن يقرأ القرآن، إذا ذهب إلى مكان معين يذهب خلفه يقلد فقط. لذلك ما أجمل أن يكون هذا التقليد في القرآن أو في التعاليم الدينية أو في الأذكار أو في التسبيح أو في أي شيء يعني مفيد ممكن يفيد الطفل من خلال التربية. هذا شيء. الشيء الآخر دائما القرآن
يشغل في البيت. أولا سيعطي البيت إن شاء الله بركة وتحفل بيت الملائكة، هذا شيء. وشيء آخر، الطفل عندما يستمع إلى القرآن يألف القرآن، يصبح يحب القرآن أكثر. يعني هو سبحان الله منذ الصغر عندما يسمع القرآن يصبح عندما يستمع إلى القرآن يستمع إلى شيء ثمين، شيء يجلب له راحة وسعادة في حياته. فهذا أيضا يربط مع الطفل. الشيء الآخر أيضا تشجيع الطفل، تحفيز. عندما يكبر الطفل أكثر فأكثر نحفز الطفل، نقول له احفظ سورة الفاتحة وخذ هذه الهدية، احفظ سورة التبارك واقرأها قبل النوم ولك هذه الهدية، فيتشجع الطفل منذ الصغر. فلذلك هكذا يكون الأهل قد يعني أنشأوا طفلا بإذن الله عز وجل محاط بالقرآن ومحاط بالتعليم الدينية، وبإذن الله تكون بدايته وبداية الخير والسعادة للطفل بإذن الله عز وجل. لأن الطفل إذا بدأ مع القرآن فبدأت معه السعادة بإذن الله عز وجل. يعني هذا كلام الله. Paham Pak ya, insya Allah ya. Apa nih? Belum Ustaz ya. Jadi saya tanya ke beliau, antum bisa seperti ini, gimana sih orang tua antum mentarbiyah antum bisa masih umur belia remaja sudah hafal Quran? Ternyata Masya Allah Pak, ini tips ibu-ibu, ini tips yang bisa kita terapkan juga di rumah kita. Insya Allah mudah-mudahan dari rumah kita itu lahir para penghafal Al-Quran Insya Allah. Yang pertama adalah kita berikan uswah hasanah, qudwah hasanah. Ya, kita contohkan yang baik-baik kepada mereka. Kenapa? Karena anak-anak itu punya fitrahnya, memang dia itu mengikuti apa yang dilihatnya, mengikuti apa yang didengarnya, taklid ya kepada orang tuanya. Orang tuanya nyanyi, anak nyanyi. Ya, orang tuanya main bola, pasti anaknya juga mau main bola. Orang tuanya kemana-mana, pasti anaknya mau ikut. Ya, dan orang tuanya ketika membaca Al-Quran, insya Allah anaknya juga akan suka baca Quran. Nah, jadi yang pertama yang beliau sampaikan kepada kita adalah bagaimana kita membuat bi'ah Al-Quran mulai dari rumah kita, mulai dari diri kita, orang tuanya. Ya, maka Masya Allah ketika kita memulai ya dari kecil anak-anak kita sudah taklid, sudah mengikuti kita dalam kebaikan, baik itu Al-Quran, zikir-zikir dan amal-amal soleh. Dia lihat kita sholat duha, dia ikut sholat duha. Dia lihat kita qiyamul lail, dia bangun juga tanpa kita bangunin. Itu kan luar biasa. Nah, itulah salah satu yang paling penting dalam proses tarbiyah anak-anak kita ketika kita ingin mereka menjadi penghafal Al-Quran. Kita berikan dulu contoh yang baik, kita mulai dulu dari diri kita, kita akrab dengan Al-Quran, kita mulai memberikan uswah yang baik kepada mereka dengan Al-Quran. Insya Allah anak kita akan meniru kita, akan lebih baik dari kita insya Allah. Kemudian yang kedua, sering-sering kita perdengarkan kepada mereka Al-Quran. Ya, hidupkan murotal Pak, 1 kali 24 jam atau 24 jam penuh kita setel murotal Al-Quran. Ya, kan sekarang udah banyak Ustaz ya, speaker Al-Quran murah-murah, 150.000, 200.000 sudah bisa kita pakai, kita gunakan untuk mendengarkan Al-Quran untuk anak-anak kita. Ketika di rumah kita dengarkan kepada mereka Al-Quran. Bahkan ada lagi bentuk lampu tidur yang bisa hidup murotal. Kan banyak, wasilah-wasilah itu banyak. Intinya apa? Kita sering-sering memperdengarkan mereka Al-Quran dari HP kita, dari laptop kita, dari tablet kita, dari komputer kita, apapun bentuknya itu bisa kita gunakan wasilah untuk memperdengarkan mereka Al-Quran. Apa sih manfaatnya ketika kita menghidupkan Al-Quran melalui murotal itu di rumah kita? Yang pertama, mengundang barokah dari Allah. Karena rumah yang disebutkan asma Allah, ayat-ayat Allah itu menjadi rumah yang berkah insya Allah. Dan yang kedua adalah menjadikan anak-anak kita akrab dengan Al-Quran, membuat mereka cinta kepada Al-Quran, menambah wawasan mereka, menambah kecerdasan mereka, karena senantiasa diberikan, diperdengarkan hal-hal yang baik. Apalagi ayat-ayat Allah, mukjizatnya Rasulullah itu luar biasa Al-Quran. Maka cara yang kedua, kita akrabkan mereka, kita perdengarkan mereka sering-sering dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang ketiga tadi ya, yang pertama taklid dari orang tuanya, yang kedua adalah memperdengarkan Al-Quran, yang ketiga apa Pak? Bagaimana kita memotivasi mereka. Motivasinya gimana?
ya kita bisa berikan hadiah atau reward kepada anak kita ketika dia bisa menghafal ini. Nah, kalau bisa Al-Fatihah nanti bapak kasih ini. Nah, nanti kalau bisa baca Al-Muluk setiap sebelum tidur nanti ibu kasih ini, mama kasih ini, umi kasih ini. Kita berikan motivasi mereka. Ya biar mereka semangat hafal Quran. Jangan sampai mereka menghafal Al-Quran itu tunggu dicubit dulu, tunggu dipukul dulu, baru baca Quran. Jadi itu terpaksa jadi. Ya, kita mulai dengan yang lembut dulu, yang lembut. Ya biar mereka itu menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya dengan Al-Quran, tidak dengan paksaan. Nah ini ya Pak, yang ketiga, kita berikan dia motivasi. Ya walaupun masih bentuk duniawi. Kalau bisa kita doktrin lebih awal dengan mereka, kalau nanti hafal Quran Allah mudahkan, Allah berikan kita surga, nanti anak Abi ini bisa ngasih Abi nanti tajul waqar, mahkota dari apa perhiasan yang paling indah di surga dan lain-lain. Kalau itu bisa kita lakukan baik. Dan kalau nggak bisa kita mulai dari reward hadiah-hadiah duniawi. Nah itu insya Allah memotivasi mereka. Jangan sampai ada di mindset mereka, aku hafal Quran nggak dikasih Abi jajan pun. Itu menurut para pakar parenting Islami itu salah satu doktrin atau cara berpikir anak yang salah. Harusnya dengan Al-Quran dia tuh bisa apa aja. Wih, aku hafal Quran, Abi kok murah kali ngasih rezeki, murah kali kasih jajan. Kan terpikir di dalam pikirannya bahwa Al-Quran ini memudahkan urusanku gitu. Walaupun cuma sekedar jajan, walaupun cuma sekedar ya mainan dan lain-lain Pak. Nah, karena anak-anak itu ya cenderung dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kalau kita beda tarbiyah kita kepada anak-anak yang sudah umur 12 tahun, 15 tahun dan seterusnya, itu beda. Tapi kalau masih kecil, nah kita bisa lakukan yang ketiga ini. Kita berikan mereka motivasi yang besar, hadiah yang luar biasa kalau mereka sudah mencapai target-target hafalan yang kita tentukan. Insya Allah itu akan memotivasi mereka terus menghafal Al-Quran. Karena saya mengalami juga, sedikit bercerita, saya mengalami juga. Dulu saya punya saya punya uak lah bahasanya. Uak itu paman, ya, abang dari bapak saya. Jadi beliau ini alhamdulillah punya rezeki luar cukup. Kemudian sering membuat sayembara untuk anak-anaknya, untuk keponakannya. Nanti kalau hafal ayat kursi, paman kasih 5.000. Betul, semangat kita Pak. Ya, satu malam itu nggak tidur, baca ayat kursi terus. Besok setoran, kemudian lulus kita dikasih 5.000. Itu salah satu Pak. Sampai dari kecil saya udah hafal, ya ayat kursi, hafal surat An-Naba dan lain-lain. Dan itu saya alami dan memang betul itu membuat kita semangat dengan Al-Quran. Dari kecil kita bisa dekat dengan Al-Quran. Itu kurang lebih yang beliau sampaikan, 3 tips tadi. Mudah-mudahan itu juga bisa menginspirasi para bapak dan ibu yang ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, insyaallah. Itu Pak ya, insyaallah. Ada yang ditanyakan? Silakan bapak ibu, boleh satu orang dari bapak. Ada yang ingin bertanya? Masya Allah, Ustaz langsung yang nanya ini. Tafadhol Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu khair, barakallahu fiik. Ini Ustaz, tadi kalau disampaikan oleh Bapak Mas'ud, Palestina ini kan konflik ya, sering terjadi bombardir dari Israel. Tapi kita mendengarkan bahwasanya anak-anak Palestina itu rata-rata di atas umur 10 tahun sudah hafal Quran semuanya. Hampir, bahkan bisa dikatakan penghafal paling terbanyak di dunia ini lahir. Ini gimana caranya Ustaz? Sementara kita yang aman-aman ini susah sekali ya menjadi penghafal Quran. Sementara yang konflik saja, perang terjadi kapan saja, ternyata melahirkan penghafal Quran terbanyak di dunia. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال يعني أنتم في فلسطين يعني في حال الاستعمار. نعم. يكون أغلب منكم نعم. حافظ القرآن. نعم. بارك الله فيك على سؤالك، شكرا كثيرا، سؤال جميل جدا. نحن في فلسطين وفي قطاع غزة بالتحديد، يعني رغم كل الصعوبات التي نواجهها إلا أننا الحمد لله
نعلم جيدا أن إن شاء الله طريق النصر والتمكين والتيسير والتوفيق من الله هو بتمسكنا بكتاب الله عز وجل. لذلك نحن يعني في غزة دائما نقول الحمد لله اعتدنا على الأوضاع الصعبة، دائما نقول الحمد لله ونحتسب الأجر عند الله عز وجل، وبإذن الله ستفرج. فلا يجب أن تقف الحياة عند موضع معين، يجب عندما تنزل بالإنسان مصيبة لا يقف ويقول يا رب هذه المصيبة تنهي الحياة، لا، فقط نحن نكمل نتعلم ونحفظ القرآن يعني نكمل مسيرتنا في أي شيء يختاره الله لنا، فهو الخير، يعني الخير فيما اختار الله دائما يعني. الحمد لله. ونحن أيضا نعلم أننا بالقرآن إن شاء الله سننتصر، ووعد الله لنا جاء في القرآن في وعد الآخرة، فإن شاء الله النصر التمكين سيأتي بالقرآن. لذلك نحن متمسكون بالقرآن، ونحن نعلم جيدا أنه كلما كثر عدد حفاظ القرآن كلما اقتربنا إن شاء الله من النصر، وكلما اختلقنا بأخلاق القرآن وبأخلاق الإسلام إن شاء الله كلما اقتربنا أيضا من النصر، وكلما أصبحت النوايا صافية في حفظ القرآن والنوايا صافية في تعلم علوم الدين الواسعة الكبيرة التي يجب أن نتعلمها، فنحن على ثقة تامة بأن الفرج بإذن الله قريب، ومهما طال يعني يحسبونه بعيدا ونراه إن شاء الله قريبا يعني بإذن الله عز وجل. Insyaallah. Ya, pertanyaan penting ini dari Ustaz, dan baru masuk juga mengatakan tadi syukran laka, terima kasih atas soal yang penting ini. Ya, gimana sih kok bisa anak-anak Palestina itu di masa-masa konflik ini tetap bisa mereka melahirkan ya anak-anak yang menghafal Quran? Karena ya ini kan hal yang cukup sulit, tapi kenapa kok bisa? Jadi beliau menjawab, yang pertama adalah bahwa ini adalah takdir dari Allah. Ya, musibah ini atau musibah ya kita bilang penjajahan itu adalah musibah. Ya, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa musibah itu tidak selalunya membuat kita itu terbatas. Ya, memang kita terbatas secara fisik, tapi kita tidak terbatas secara ruh kita. Ruh kita masih merdeka karena kita masih hamba Allah. Gak ada yang bisa ngatur kita. Kalau kita masih hamba Allah, Allah yang segalanya bagi kita. Jadi beliau mengatakan ya bahwa itulah yang ditanamkan di dalam hati anak-anak kaum muslimin yang ada di Palestina. Walaupun mereka dalam keadaan tahdid, hisar atau dalam keadaan yang terbatas, tapi mereka tetap punya semangat untuk menjadi Al-Quran sebagai teman mereka, menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Karena mereka meyakini bahwa dengan kita bertamasuk kepada Al-Quran, maka insya Allah Allah akan segera memberikan kemenangan. Allah segera akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Nah, ini yang ditanamkan di hati-hati anak-anak kaum muslimin yang ada di Palestina, sehingga mereka tetap semangat. Ya, karena beliau mengatakan tadi, setiap apa yang dipilihkan oleh Allah dari takdir hidup kita itu adalah yang terbaik. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, mudah-mudahan dengan kita di sini yang aman sentosa, ya mudah-mudahan kita lebih semangat lagi harusnya untuk menghafal Al-Quran. Karena anak-anak Palestina, walaupun mereka dijajah, walaupun mereka ditindas, walaupun mereka dizolimi, bahkan bukan hanya senjata-senjata kecil, bahkan dari rudal-rudal dan lain-lain, tapi tetap mereka semangat dalam membaca Al-Quran, menghafal. Mereka tetap datang ke masjid, mereka tetap datang ke halaqah Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu hal yang membuat kita itu malu, karena kita sendiri dalam keadaan aman terkadang lupa kita baca Quran. Pada itu, pada jamaah terhormati Allah, ya kabar ini langsung dari orang Palestina. Beliau merasakan, ya umurnya sudah sampai seperti ini, ya bagaimana dulu pendidikannya masa kecil itu di bawah ya ihtilal, di bawah penjajahan Israel tentunya, tapi bisa menjadi hafizul Quran. Gitu Pak ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ma'unah dari Allah, kemudahan untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kalaupun kita sudah terlanjur tua, ya walaupun sebenarnya ada banyak orang tua itu bisa hafal Quran, paling enggak anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi generasi Quran insyaallah. Cukup Ustaz ya, kita mewakili pertanyaan dari Ustaz. Ada yang lain? Mungkin akhwat satu orang. Terakhir kita sudah mau isya, ya. Ada?
Akhwat, tapi jangan minta nomor HP ya. Nanti minta nomor HP Pak. Ada? Akhwat? Nggak ada? Ibu-ibu silakan Bu, berdiri. Ibu-ibu apa mbak-mbak? Nggak nampak. Silakan berdiri. Kalau misalnya kejauhan, nanti didekatkan. Soal akhir. لاحظت ذلك. Ada pertanyaan sih dari adik sepupu saya di Jakarta. Pertanyaannya, Kak Bara hafalan Quran, Kak Bara itu mulai dari juz ke belakang atau dari juz 30 ke depan atau gimana? من أين تحفظ القرآن؟ يعني من وراء أو من نعم. سؤال مثل نعم اللقاء السابق. بارك الله فيك على سؤالك. تكلمت سابقا في هذا الموضوع في أحد المساجد. سألني أحدهم عن من أين أفضل طريقة لحفظ القرآن أو مكان لحفظ القرآن. قلت له أن هذا الشيء يعتمد على الشخص، لا يعتمد على أي أحد آخر. من أي مكان في القرآن ترتاح فلتبدأ. يعني أنا كانت طريقة حفظي لكتاب الله عز وجل هي متفرقة في البداية. كنت أحفظ 5 أجزاء من سورة الناس، بعدها 5 أجزاء من سورة البقرة إلى سورة الإسراء، عفوا النساء، وبعد ذلك أكملت إلى سورة الإسراء، وهكذا كنت أحفظ متقطعا. ولكن أفضل شيء لتبدأ الحفظ كما قلت وليسهل عليك القرآن وتتحمس أكثر وتجد نفسك تنجز في القرآن هو أن تحفظ من سورة الناس السور القصيرة حتى تشعر نفسك تنجز وتحفظ الصفحة تلو الأخرى، فذلك يعطيك إحساس بالإنجاز، وعندما تشعر بالإنجاز سوف تستمر أكثر. ستجد نفسك حفظت 5 صفحات اليوم، غدا صفحتين، بعد غد صفحتين، صفحتين، تنتهي من جزء عامة تذهب إلى تبارك، فستجد إن شاء الله الإنجاز الكبير. بعد ذلك إذا شعرت نفسك تستطيع أن تحفظ أكثر فتحفظ من البقرة، تحفظ من السور، ولكن يعني يجب أن تمشي بالتدريج، وهذا يكون أفضل إن شاء الله، خصوصا للذين يتكلمون اللغة العربية، حتى لا تشعر أيضا بالملل وبالصعوبة، لأنك إذا حفظت من سورة البقرة ستصل الجزء الأول الثالث ستجد صعوبة كبيرة في الكلمات. يعني نحن كعرب عندما نقرأ القرآن أحيانا هناك آيات تحتاج إلى تفسير، يعني ليست سهلة، كلام الله عز وجل، كلام البلاغة والفصاحة، لذلك كنا نجد صعوبة، فما بالك أنت لا تتكلم اللغة العربية ستجد صعوبة. لذلك أنصحكم بأن تبدأوا من السور القصيرة حتى تشعروا بالإنجاز الشديد وأنتم تحفظون وتتحمسون أكثر لحفظ كتاب الله عز وجل. InsyaAllah pertanyaannya ini penting ya, penting juga, dan kebetulan pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh salah satu peserta yang hadir di pertemuan sebelumnya di sekolah Al-Azhar Pekanbaru ya. Jadi khususnya kalau Bara Mas'ud, beliau menghafal Al-Quran itu putus-putus ya Pak, enggak tertib bahasa kita ya. Beliau mulai dari An-Nas juz 30, kemudian lompat ke Al-Baqarah, kemudian mulai di An-Nisa, kemudian Al-Isra, ya lompat-lompat. Dan ini beliau mengatakan untuk menghafal itu enggak ada metode khususnya, mulai dari mana. Masing-masing orang beda-beda. Beliau menghafal, kenapa menghafal An-Nisa dulu? Padahal An-Nisa itu surat yang susah saja. Kenapa? Karena beliau suka sama syekh yang dia dengar suaranya, yang baca An-Nisa terus dia. Jadi dia termotivasi untuk meniru syekhnya tadi, kemudian dia menghafalkan surat An-Nisa. Nah, jadi masing-masing beda. Masing-masing beda. Tapi Abdul Thariqah yang paling mudah, yang paling bagus untuk kita lakukan adalah bagi kita yang mungkin tidak berbicara dengan bahasa Arab. Kalau beliau kan memang hari-harinya bahasa Arab, bahasa Al-Quran bahasa Arab. Itu pun ya
bagi orang Arab beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu mereka juga perlu ditafsirkan, perlu melihat tafsir. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran ini bahasa yang memiliki tingkat balaghah yang paling tinggi. Tidak ada yang menyaingi bahasa Al-Quran. Bahasa yang paling luar biasa di antara bahasa yang lain itu bahasa Al-Quran, karena Al-Quran ini kalamullah, bukan kalamul bashar. Ya, ini adalah kalamullah, bukan perkataan manusia. Jadi, ya dimulai dari apa? Dari surat yang paling mudah, yaitu surat An-Nas, dari belakang. Biar apa? Fungsinya apa? Biar kita semangat dalam menghafal Quran. Kalau kita mulai dari Al-Baqarah sampai 5 ayat udah apa lagi baca ini? Alif Lam Mim sampai 5 ayat, oke lah, bisa lah. Semangat kita hafal tuh, mau ambil gini-gini kan. Habis itu udah 2 halaman, 3 halaman, mak udah pening ini. Udah lain, panjang kali ayatnya. 1 ayat itu setengah nih. Nah, gitu Pak. Jadi membuat kita lemah, jadi kita down. Ya. Jadi kita mulai dari belakang aja. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan selanjutnya. Jadi kalau kita terus merasa kita bisa, jadi kita termotivasi terus, semangat kita. Ini hari ini aku halaman ini, ya. Karena kita mudah kan hafal Al-Quran, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq itu kan mudah. Sebelahnya lagi Al-Kafirun dan lain-lain. Kemudian selanjutnya. Jadi kita lebih mudah, ya. Maka saran beliau, ya, tips atau cara kita biar mudah semangat juga dalam menghafal Al-Quran adalah kita mulai dari surat yang paling mudah kita hafalkan, yaitu surat An-Nas, kemudian selanjutnya, dan itu insya Allah memudahkan kita. Atau kita mulai dari ayat-ayat yang khusus. Misalnya kita mau menghafal tentang ayat-ayat musibah, ya, tentang ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, itu kan enak gitu aja. Atau ayat kursi, atau 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardi, boleh kita mulai. Jadi intinya tidak ada metode yang tetap, yang baku, akan tapi itu kembali kita masing-masing. Tapi yang paling mudah adalah kita mulai dari surat-surat yang paling pendek, yang paling mudah, yaitu dari surat An-Nas dan seterusnya. Gitu ya, insyaallah bisa dipahami. Yang bertanya, insyaallah mudah-mudahan ya bisa dipahami dan bermanfaat insyaallah. Masya Allah, belum kita galang donasi sudah ada yang memberikan cincin. Masya Allah, ini menunjukkan Ustaz, Masjid Al-Muhajirin ini memiliki hamasah yang luar biasa dalam membela kaum muslimin di Palestina. Masya Allah. Takbir, Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian ya talkshow kita pada kesempatan kali ini karena udah isya Ustaz ya. Atau boleh kita pending, nggak boleh Ustaz? 2 menit ya Ustaz ya. Kita dengar terakhir. Beliau kasih pilihan nih Ustaz, spesial ya. Biasanya kan beliau nasyid, tapi beliau menawarkan, gimana kalau saya yang ngajar? Masya Allah, takbir. Karena beliau imam la. Pakai Azan aja Ustaz ya, enggak apa ya. Padahal azan itu lebih panjang Ustaz, lebih banyak mengeluarkan suara ya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan ya menjadi semangat kita untuk terus beramal soleh ya. Dan ini selama saya menemani beliau ini perdana Ustaz minta azan ini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi kesan bagi kita. Nanti setelah isya kita kumpul kembali, kita akan menyampaikan penggalangan donasi karena ada program penting yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa saling membantu dalam memberikan donasi terbaik kita untuk pembebasan rumah tahfidz dan pembangunan rumah tahfidz di Palestina, dan membantu kaum muslimin di Palestina yang sedang mengalami musim dingin yang luar biasa. Maka kita berikan infak terbaik kita, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.